Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Nah, sebelumnya yang kita ketahui, kedudukan bahasa Indonesia itu bersifat ideologis dan simbolis. Kedudukan ini ditetapkan pertama kali dalam Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Nah, yang pertama itu dalam bahasa Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Kedua itu ada simbol identitas nasional. Di simbol identitas nasional itu sendiri, bahasa Indonesia mencerminkan jati diri bangsa Indonesia yang majemuk tetapi bersatu dalam keberagaman. Kemudian yang ketiga itu ada alat pemersatu bangsa, di mana dalam latar belakang keberagaman suku, budaya, dan bahasa daerah itu sendiri, bahasa Indonesia digunakan untuk menyatukan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, kemudian yang kedua itu ada bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kenapa sih kedudukan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa negara? Nah, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara itu sendiri diatur dalam pasal 36 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Nah, di situ dijelaskan bahwa bahasa Indonesia itu bahasa resmi kenegaraan. Dengan demikian, bahasa Indonesia itu digunakan dalam berbagai kegiatan resmi kenegaraan seperti pidato presiden, dokumen resmi, undang-undang, dan keputusan pemerintahan. Kemudian yang kedua itu ada bahasa resmi dalam administrasi negara, di mana semua administrasi pemerintahan, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum harus menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga itu ada bahasa pengatur dalam dunia pendidikan. Kenapa sih di Indonesia itu pendidikannya harus menggunakan bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia itu sendiri menjadi bahasa utama dalam kegiatan pendidikan formal di seluruh Indonesia, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Jadi, kesimpulannya adalah yang pertama itu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai simbol pemersatu dan identitas bangsa. Kemudian yang kedua itu bahasa Indonesia sebagai bahasa negara sendiri itu berfungsi sebagai alat administrasi resmi dalam urusan kenegaraan, pendidikan, dan komunikasi formal. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.